Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 ya mengenai revisi tugasnya. Itu aplikasi penyewaan kamar kos berbasis website. Setelah saya cek ya, aplikasinya itu yang pertama yang saya komentari adalah bahwa menyewa kamar itu kalau kamarnya sudah disewa, pada saat konsumen lain mau menyewa kamar yang sama, berarti harus ada validasinya. Ya, kelompok 2, Randy Juliansa, bahwa harus ada validasinya. Kamar itu tidak bisa disewa kalau sudah disewa oleh orang lain. Nah, tadi belum ada validasinya, yang cuman ada itu tadi yang saya lihat bahwa sudah ada komen saja bahwa kamarnya sudah disewa, tapi validasi dari program belum ada. Nah, idealnya kelompok 2 harus ada validasinya. Orang tidak bisa pesan lagi di kamar yang sama. Ya. Tadi juga sudah dicontohkan, sudah dijelaskan juga sama Randy mengenai bagaimana caranya, kemudian sampai dengan pembayarannya. Jadi dia 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun ya. Oke, itu komentar yang saya lihat dari aplikasi yang dibuat. Oke, kemudian, nah ini tidak boleh main ya, perbaiki lagi. Kalau kan saya sudah buat template ya, buat templatenya, kemudian ukuran kertas segala macam sampai dengan bentuk hurufnya juga sudah saya buatkan. Tinggal kamu tulis aja halamannya halaman berapa ya untuk daftar pustaka ya. Oke. Oke, kita fokuskan dengan ininya dulu rancangannya. Oke, kita lihat rancangannya. Ini sudah sebenarnya PR-nya ya, PR-nya itu loh kelompok 2 bahwa kamarnya tadi tidak boleh ada yang bisa dipesan kalau sudah disewa oleh orang lain. Oke, tadi juga sudah ditunjukkan mengenai rancangannya, walaupun ada beberapa yang perlu diperhatikan. Saya tidak setuju kalau ada admin gitu ya. Kayak ini kan nyewa kos, biasanya kos itu cuman ada pemilik kos, kalaupun ada pegawai ya pegawai kosnya atau pegawai yang menyewa kos-kosannya gitu. Jadi admin itu ada di sini dia. Nah, admin itu ada di dalam proses ya. Jadi tidak bisa kita keluarkan dia sebagai external entity, namanya aja external entity atau entitas luar. Jadi ini adalah entitas yang berada dari luar program yang kita buat. Nah, kalau admin itu yang mengelolanya, berarti dia ada di sini, ada di dalam proses ini, ya. Nah, member ini saya rasa oke lah untuk ini ya namanya member. Tapi alangkah lebih baiknya kalau member ini diganti dengan penyewa. Nah, apa yang dilakukan penyewa? Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya gambar saya, mohon maaf, kelompok 2 tadi saya tidak melihat detail isi ininya, tapi ini masih salah. Kenapa saya bilang salah? Syarat proses kalau kita menggambarkan data flow diagram, itu harus ada input atau data flow yang masuk ke proses, dan harus ada data flow yang keluar dari proses. Nah, ini masuk semua. Ini namanya miracle. Miracle. Jadi hanya ada data yang masuk, tapi tidak ada data yang keluar. Nah, nggak boleh juga seperti ini. Ya, kelompok 2 mohon diperhatikan data flow diagramnya. Diganti nih anak, diganti nih. Oke. Oke, ada registrasi website. Nggak boleh. Website itu apa? Mungkin yang pertama registrasi, yang kedua adalah transaksinya atau transaksi pembayaran. Nah, sesuaikan ya dengan ada admin, berarti ini adalah penyewanya, melakukan registrasi, daftar dan login ini kata kerja, tidak boleh data dan login, tapi misalnya data penyewa, seperti itu boleh. Nah, ini nanti diganti, ini salah semua, ya. Nah, ini juga nih, proses cuman ada data yang masuk, cuman nggak ada data yang keluar, nggak boleh seperti itu. Nah, ini tiba-tiba keluar owner, proses lagi simbolnya. Nah, ini salah semua ini. Jadi boleh aja prosesnya ada registrasi dan transaksi. Nah, konekkan dengan data store yang sudah kamu buat atau tabel yang ada di MySQL. Ya, DMD-nya diperbaiki lagi. Nah, data store-nya juga nggak ada di sini. Nah, tiba-tiba keluar IRD atau Entity Relationship Diagram. Ya, IRD, Entity Relationship Diagram.
Kemudian ada komplain hunian. Nah, kalau memang ada ini, DFD-nya juga diperbaiki. Ya, data flow diagramnya juga diperbaiki. Nggak boleh dia seperti ini. Ya, sesuaikan dengan kalau kamu mau sesuaikan dengan program yang sudah kamu buat, berarti DFD-nya harus diperbaiki. Kalau IRD-nya udah sesuai, oke lah. Tapi kalau memang belum sesuai juga harus diperbaiki. Nah, ini kalau ini sudah sesuai, nah berarti sesuaikan aja. Jadi data store-nya sesuaikan dengan tabelnya. Ya, sesuaikan dengan tabelnya masing-masing. Nah, itu revisinya ya. Jadi revisinya, programnya sesuaikan dengan rancangannya. Atau kalau programnya udah jadi, udahlah sesuaikan aja rancangannya dengan program yang dibuat. Ya, oke. Saya rasa cukup. Silakan diperbaiki yang nantinya juga bakal Anda kumpulkan di e-learning pada menu revisi tugas kelompoknya ya.